Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi yang minggu lalu, sistem reproduksi. Minggu lalu kita sudah belajar sistem reproduksi pada manusia. Nah, kali ini akan kita lanjutkan sistem reproduksi pada hewan. Kalian bisa lihat di sini ada dua model macam jenis hewan dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama vertebrata, kemudian invertebrata. Nah, vertebrata ini biasa juga disebut hewan yang memiliki tulang belakang, sementara invertebrata hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Ada 3 cara reproduksi vertebrata. Yang pertama itu namanya ovipar, yang kedua vivipar, dan yang ketiga ada ovovivipar. Invertebrata itu perkembangbiakannya ada 2 cara, yaitu cara seksual dan cara aseksual. Kalian perhatikan, vertebrata itu 3 tadi sudah ibu sebutkan. Yang pertama ovipar itu artinya dia bertelur, artinya berkembang biak melalui cara bertelur. Kemudian ada vivipar. Vivipar ini dia beranak, dan kemudian ada ovovivipar. Ovovivipar itu bertelur dan beranak. Sekarang perhatikan, kita lihat dari yang ovipar yang disebut tadi bertelur. Perkembangbiakan dengan cara bertelur, embrio hewan ini berkembang di dalam telur dengan memanfaatkan cadangan makanan yang ada di dalam telur. Sedangkan telur berada di luar tubuh induknya. Agar menetas, telur biasanya diirami. Contoh hewan ovipar itu adalah ikan, reptil, amfibi, dan burung. Kalian bisa perhatikan ini ada 6 macam hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Perhatikan, jangan lupa dicatat. Vivipar. Vivipar artinya beranak. Perkembangbiakan dengan cara melahirkan. Embrio berkembang di dalam tubuh induknya dan mendapatkan makanan dari tubuh induknya melalui plasenta. Setelah embrio cukup umur, akan dikeluarkan dari tubuh induknya atau dilahirkan. Contoh hewan vivipar itu ada mamalia, kambing, kucing, kuda, kelinci, paus, dan lumba-lumba. Ini perhatikan contoh-contoh hewan yang berkembang biak dengan cara vivipar atau beranak. Dan ada lagi yang ketiga, itu ovovivipar, artinya bertelur dan beranak. Perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur, embrio hewan ini berkembang di dalam telur yang masih berada di dalam tubuh induknya. Setelah cukup umur, anak hewan menetas dan keluar dari tubuh induknya. Artinya telurnya di dalam tubuh induknya ya. Kalau yang ovipar tadi telurnya berada di luar tubuh induknya. Itu bedanya ovipar dengan ovovivipar. Tampak seperti melahirkan. Apa contoh hewan yang ovovivipar? Itu ada hiu, ada ular boa, dan ada kadal. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan hewan invertebrata. Invertebrata terbagi 2, ada aseksual, ada seksual. Nah, sekarang kita lihat aseksual. Aseksual tadi artinya tidak melalui proses perkawinan ya. Nah, ini yang pertama melalui tunas, artinya dia memperbanyak jenisnya, memperbanyak atau melangsungkan kehidupannya itu dengan cara bertunas. Hewan yang berkembang biak dengan tunas memiliki tunas kecil di tubuhnya. Ketika sudah dewasa, tunas kecil tersebut akan berpisah dengan induknya dan membentuk individu baru. Ini perhatikan. Jadi ini misalnya hewan tersebut ada tunas kecilnya. Nah, kemudian nanti akan tumbuh dan
terlepas sehingga menjadi individu baru. Yang berikutnya itu ada namanya fragmentasi. Fragmentasi merupakan salah satu cara hewan untuk berkembang biak dengan cara memutus atau memotong bagian tubuhnya menjadi dua bagian. Kemudian dari kedua potongan tubuh tersebut akan membentuk dua individu yang baru. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara ini yaitu cacing pita dan cacing pipih. Nah, sekarang kalian perhatikan gambar A ini. Pertamanya dia kemudian membelah diri, kemudian membelah diri lagi, dan selanjutnya menghasilkan individu baru. Nah, kemudian masih tentang perkembangbiakan aseksual, kemudian adalah membelah diri. Tadi yang pertama bertunas, kemudian fragmentasi, dan yang berikutnya adalah membelah diri. Membelah diri di sini dilakukan oleh hewan bersel satu seperti amuba. Ketika membelah diri, inti selnya membelah menjadi dua, diikuti dengan pembelahan cairan dan dinding sel. Jadi deh dua individu baru. Berbeda dengan fragmentasi. Kalau fragmentasi, dari potongan induknya akan tumbuh anggota tubuh yang baru. Kalau membelah diri, setelah induknya membelah dua akan langsung menjadi individu yang lengkap, ya. Nah, sekarang kita sampai ke perkembangbiakan hewan secara seksual. Pada reproduksi seksual tidak terjadi pembuahan, namun kadang-kadang dapat membentuk individu baru tanpa adanya pembuahan. Sehingga reproduksi secara kawin pada invertebrata dapat dibedakan menjadi dua. Ingat ya, kita sekarang tentang invertebrata. Oke. Yang pertama yaitu tanpa pembuahan, disebut dengan peristiwa partenogenesis. Sel telur tanpa dibuahi dapat tumbuh menjadi individu baru. Misalnya pada lebah jantan dan semut jantan. Jadi sekarang perhatikan, ini semut jantan, hidra, cacing pita, cacing tanah, dan serangga. Ini adalah hewan yang berkembang biak secara seksual tanpa melalui pembuahan yang disebut dengan peristiwa partenogenesis. Oke, baik, itulah proses perkembangbiakan pada hewan. Jadi kalian bisa catat di buku kalian, kemudian silahkan di-upload seperti biasa di GC. Minggu depan akan kita lanjutkan materi kita, yaitu perkembangbiakan pada tumbuhan. Sampai di sini Ibu ucapkan selamat belajar, semoga sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.